Kasus harian COVID-19 Aceh pada Selasa 10 Agustus dan Rabu 11 Agustus tercatat sebagai kasus tertinggi sejak awal pandemi. 2 hari tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 Aceh mencatat kasus positif harian di Aceh tembus 700 orang. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi selama ini. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani menjelaskan, sesuai data kasus pada web covid19.acehprof.go.id pada Selasa 10 Agustus, jumlah yang terkonfirmasi positif sebanyak 379 kasus. Sedangkan pada Rabu 11 Agustus, jumlah yang terkonfirmasi positif mencapai 385 orang. Jika ditotal dalam 2 hari tersebut, jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 764 orang. Saifullah Abdul Ghani menerangkan peningkatan kasus aktif dalam 2 pekan terakhir tidak terlepas dari tingginya kasus-kasus baru COVID-19 di Aceh dibandingkan dengan jumlah kasus yang sembuh ditambah kasus meninggal dunia di Aceh. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi Indonesia, ada Subur Dhani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Subur. Ya, halo Firda, selamat Subur, siang. bisa dijelaskan apa penyebab tingginya kasus harian COVID-19 di Aceh dalam 2 hari terakhir tersebut? Ya, Firda, saya Subur Dhani, jurnalis Serambi Indonesia melaporkan saat ini dari depan Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Untuk saat ini kasus harian COVID-19 di Aceh termasuk dalam jumlah yang tinggi pada hari Selasa 10 Agustus dan Rabu 11 Agustus yang lalu, di mana kita mencatat sesuai data website COVID-19 Aceh itu mencapai 700 orang yang terkonfirmasi positif. Subur, apa yang dilakukan kemudian Satgas Penanganan COVID-19 Aceh untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah kasus harian ini? Ya, bisa sebelumnya juga ingin kami jelaskan penyebab dari tingginya kasus saat ini. Juru bicara Satgas COVID itu menyatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir pemerintah Aceh gencar melakukan tracing dan tracking kepada pasien COVID-19 sehingga jumlah yang terpapar positif COVID-19 di Aceh untuk beberapa kabupaten kota itu meningkat. Kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Satgas COVID, Firda, untuk saat ini jumlah maksud kami untuk saat ini para personil Satgas gencar melakukan patroli hingga malam hari, di mana di Aceh saat ini masih diberlakukan jam malam untuk warung kopi dan rumah makan. Dan para Satgas jika ada keramaian langsung dibubarkan, Firda. Subur, bisa dijelaskan mungkin saat ini kondisi angka COVID-19 di Aceh setelah adanya 2 hari yang kondisinya naik tersebut, saat ini seperti apa kondisinya pada hari Kamis dan juga Jumat ini? Ya, kemarin angka COVID sedikit melanda ya, Firda, bisa kita laporkan jika 2 hari sebelumnya angka COVID positif harian itu di atas 300, namun pada hari Kamis kemarin itu tercatat hanya 185. Jumlah ini jauh lebih menurun ketimbang pada hari Selasa dan Rabu, Firda. Dan hingga Kamis kemarin, Satgas mencatat jumlah positif COVID secara akumulatif sejak ditemukannya kasus pada Maret 2020 hingga saat ini mencapai 26.309 orang yang terkonfirmasi positif. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. 3 hari terakhir kasus COVID-19 di Aceh agak melonjak. Pada tanggal 11 Agustus 2021 penambahan kasus baru mencapai 385 orang. Kemudian sehari sebelumnya juga penambahan kasus baru COVID-19 di Aceh sebanyak 379 orang. Nah, sehingga secara akumulatif hingga tanggal 11 kemarin sudah mencapai 26.126 orang kasus COVID-19 di Aceh. Namun ada yang sembuh sebanyak 18.995 orang. Nah, tingginya kasus ini tidak terlepas dari replikasi COVID-19. Setiap satu kasus baru biasanya ada replikasi sampai 3 kasus yang lain. Nah, karena itu dalam PPKM Mikro itu ditingkatkan testing, tracing, dan treatment. Katakanlah Banda Aceh yang merupakan daerah PPKM yang level 4
itu ada kewajiban untuk melakukan testing selama setiap hari sebanyak 4.000 lebih, baik dengan swab test maupun antigen test. Begitu juga di kabupaten kota yang lain. Nah, tracing harus dilakukan terhadap 15 orang setiap satu kasus COVID-19. Sementara itu karena bor, penggunaan tempat tidur di rumah sakit juga tinggi dari sisi treatment, pemerintah kabupaten kota juga sudah mulai mengkonversi tempat tidur, mengalihfungsikan tempat tidur yang ada untuk perawatan COVID-19 sehingga bornya turun dan pelayanan kepada penderita COVID-19 menjadi optimal. Bor saat ini sudah di atas 60% dan ini di atas standar WHO. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.